Kalian merupakan kader penerus kami. Tanpa kalian, kami tidak bisa apa-apa. Kami tidak bisa meneruskan perjuangan ini tanpa adanya kaderisasi yang kuat. Mengisi dohir tok tanpa batin, itu juga pada akhirnya nanti akan goncang. Batin tok tanpa dohir, itu juga akan gila nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar Nusantara, belajar, berjuang, bertakwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini, saya Nur Muhammad Fadlillah kembali hadir di channel YouTube Media Milenial Ibnu IPPNU PAC Ibnu IPPNU Kecamatan Kesugian dalam program Podcast Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin juga pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau Bapak Kiai Subhan selaku salah satu pengurus Suriah MWCNU Kecamatan Kesugian. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam ya. Maaf ya, Tanfidia. Oh, Tanfidia. Iya, Tanfidia. Sebelumnya mohon maaf Pak Kiai, mau tanya-tanya terkait pengalaman organisasi dan seputar pribadi Pak Kiai lebih dalam. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan kami untuk bisa kongko-kongko lah ya. Ngobrol santai. Ngobrol santai. Yang pertama memang saya dilahirkan di Batang 45 tahun yang lalu. Awal kami belajar khususnya agama tentunya dengan orang tua kami. Di rumah kami, di mana di situ ada diniyah dan juga sekolah dasar atau SD negeri. Alhamdulillah dari sejak kecil memang orang tua kami sudah membiasakan untuk hidup berdampingan dengan yang lain, artinya tidak satu komunitas, sehingga itu mungkin bisa menjadikan kami selaku penerus beliau tidak menjadi susah di dalam bermasyarakat ya, sehingga begitu ya. Alhamdulillah setelah itu kami oleh karena mungkin nangumah ya ora tau nangumah akhirnya kami dipondokkan di salah satu pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Rifatul Muta'alimin Pekalongan. Iya, MTS sama diniyah juga di sana di pondok, lanjut ke Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang sampai kami akhir, yaitu di IKH kalau dulu, kalau sekarang sudah UNHAS ya, Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, keluar atau wisuda tahun 99 ya. Itu mungkin sedikit kaitannya dengan formal. Kalau yang non formal, kegiatan organisasi kami dari dulu waktu kecil ikut-ikutan Ibnu ya, kemudian ikut sama teman-teman itu ngalor ngidul ya, nggak jelas lah pokoknya. Yang pada akhirnya nanti ya itu juga menjadikan salah satu motivasi saya untuk menjadi lebih baik, untuk berkhidmah di NU lebih baik dan lebih baik. Sampai pada akhirnya ini saya masuk di pengurus Tanfidia. Ya, pengurus MBCNU Kesugian di Tanfidia, tepatnya di sekretaris Tanfidia MBCNU Kesugian. Berarti niku awal mengenal NU dari Ibnu gitu. Iya, dari Ibnu dulu waktu. Dari waktu kecil sudah berorganisasi ikut di Ibnu dan sekarang alhamdulillah menduduki sekretaris MWCNU.
Alhamdulillah. Gini ki nyun pangapunten Pak Kiai ajeng tanglet-tanglet terkait yang saat ini masih ramai dipertentangkan, mungkin di kalangan pelajar juga masih agak ramai untuk dibahas terkait adanya sekelompok golongan yang masih mempertanyakan antara nasionalisme dan Islam itu seperti apa. Sedangkan kalau di NU itu kan, kalau dilihat dari sejarahnya, yang setahu kami NU itu lahir memang berasal dari adanya faktor penyebaran paham Wahabiyah, berarti meliputi konflik Islamnya, terus juga ada secara nasionalnya karena adanya penjajahan di Indonesia kan ngaten niku Pak Kiai. Lain itu. Jadi ketika kita berbicara tentang nasionalisme, tentunya kita harus mengetahui pengertian dari nasionalisme itu sendiri, bahwa nasionalisme merupakan paham atau ajaran di mana ajaran tersebut untuk lebih mencintai tanah air, di mana ketika kita dilahirkan, ketika kita menghirup udaranya, ketika kita makan melalui tanah tersebut, tentunya itu harus benar-benar kita pahami dan kita renungkan bersama. Wong kita berasal dari sini, kita makan juga di sini, dan sudah sewajibnya lah ketika kita itu cinta terhadap tanah air. Dan itu juga dilakukan atau didoktrinkan oleh para alim ulama kita, khususnya Nahdlatul Ulama, khususnya para kiai, sehingga para santri-santrinya, sehingga para keluarganya benar-benar mencintai negaranya sampai bisa dikatakan sampai titik darah penghabisan. Patriotismenya sangat luar biasa para ulama, sehingga kalau kita melihat sejarah ke belakang, begitu konsennya ulama memikirkan tanah air kita ini. Subhanallah. Ya Allah, Masya Allah, betul. Sampai-sampai beliau tidak begitu memikirkan tentang keluarganya sendiri, artinya keduniawiannya. Orang goleti mengambil manfaat dari negara, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat untuk negara ini. Ini yang harus kita selalu pegang betul prinsipnya itu. Tapi kalau seandainya diulas lebih dalam, Kiai pangapunten, kalau misalkan terkait dalil yang benar-benar memang berasal dari, kalau sekarang kan kayak itu kan kata Kiai itu kan, coba yang dari Qur'annya atau dari hadisnya itu terkait ajaran nasionalisme niku teng Al-Qur'an nopo Al-Hadis niku. Iya, jadi ada beberapa keterangan di Al-Qur'an itu. Contoh di surat Al-Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa inna rabbukum fa'budun. Itu menurut beliau Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya menyampaikan bahwa kalimat umat itu merupakan sebuah kelompok, ya, komunitas, di mana kelompok atau komunitas tersebut mempunyai mungkin visi, misi, kebangsaan yang sama, kebiasaan yang sama, dan juga di situ muncul keinginan untuk saling membantu di dalamnya. Dan juga di situ persamaannya di situ bukan tidak melihat itu agamanya apa, atau sukunya apa, dan lain sebagainya. Artinya apa? Dalam kalimat umat tersebut sifatnya umum. Jadi tidak melihat itu satu perspektif satu persatu.
Yang sehingga itu kalau kita teruskan tentunya menjadi umat yang satu, artinya mempunyai persatuan dan kesatuan. Dan juga kita pahami di mana ketika kita ini bersatu, ketika kita ini cinta tanah air, tentunya apa-apa yang akan masuk ke kita dalam arti menjajah atau hal-hal yang negatif ke kita, kita sebagai warga negara yang punya bela negara yang luar biasa ini bisa menjadi benteng terdepan. Ya, jadi sekali lagi bahwa kita sebagai warga negara tentunya ketika sudah cinta tanah air, kita tidak akan minta pada tanah air tersebut, tapi kita akan memberi. Yang namanya cinta punya. Itu kita memberi, bukan meminta. Nah, inilah antara lain seperti itu. Jadi kalau kita melihat dasar atau dalil itu dari Al-Quran sudah disebutkan seperti itu. Wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Tuhan kalian semua, sehingga maka sembahlah. Nah, begitu. Kemudian di keterangan yang lain hadis Nabi itu, Kanjeng Nabi pernah bersabda ngendika bahwa ketika beliau itu terusir dari Mekah, beliau terusir dari Mekah itu. Beliau hijrah itu kan bukan karena hijrah memang sudah dia, tapi kan diusir, ya terusir. Kalaupun toh kalimatnya Rasulullah sambil menangis, kalaupun toh aku tidak diusir oleh kalian, maka aku akan tetap di Mekah. Begitu cintanya dia dengan Mekah, begitu cintanya mungkin dengan Ka'bah, ya. Sehingga beliau sampai mencucurkan air mata meninggalkan Mekah tersebut. Kalau tidak karena kau usir aku, ya kamu tidak mengusir, maka aku tidak akan keluar. Karena ya, Rasulullah dilahirkan di Mekah dan mencintai Mekah. Luar biasa Rasulullah. Ya. Jadi, berarti kalau diambil kesimpulan, memang nasionalisme itu sebelum diajarkan oleh Mbah Hashim, Rasulullah sendiri sudah mencontohkan. Oh iya, jelas Rasulullah semuanya. Dan Mbah Hashim tidak mungkin keluar dari Rasulullah. Itu ya. Kalau misalkan untuk saat ini ada yang masih mempertentangkan antara Islam dan nasionalisme, atau kalau ikut nasionalisme berarti nggak Islami, kalau ikut Islam berarti nggak nasionalis, niku menurut panjenengan pripun, Yai? Ya, kalau menurut saya berarti ya pemahamannya kurang banyak. Artinya aku perlu belajar lagi yang. Dan ini sebenarnya sih kalau kita mau belajar, mau membaca, dari sejak awal berdirinya Republik ini, Indonesia, tentunya diawali oleh karena saking cintanya umat ini, masyarakat warga ini terhadap Indonesia. Dan yang cinta itu yang terbanyak orang Islam, kan gitu ya. Ini kita melihat warga Indonesia ini kan bisa dikatakan mayoritas Islam. Sehingga kalau masih memperdebatkan kaitannya dengan nasionalisme, dengan Islam, agama Islam ini kan janjane ya sudah tidak sudah tidak masanya lagi, karena antara nasionalisme dengan Islam itu sendiri satu. Islam mengajarkan nasionalisme. Ya, dan nasionalisme itu merupakan pilar penting di dalam kokohnya NKRI ini. Kita bisa melihat sejarah bagaimana Suriah terjadi, bagaimana Irak bisa hancur porak-poranda seperti itu, yang mana termasuknya negara yang bisa kategorikan maju, ya. Iran juga seperti itu. Oleh karena tidak terlepas bagaimana menyampaikan cinta tanah airnya itu belum begitu mengikat banget kayak ulama Indonesia. Kayak gitu. Kalau ulama Indonesia sejak awal sebelum berdirinya Indonesia Republik ini sudah begitu cintanya terhadap tanah air. Sehingga alhamdulillah biaunillah kita hidup di Indonesia ini
meskipun dengan berbagai macam agama, berbagai macam etnis, ya, suku, bahasa, bahkan berbagai macam furu'iyahnya, ya. Tapi masih eksis, ya. Masih keberadaannya ini masih jelas-jelas, perdamaiannya itu juga jelas damai. Dan ketika kita sudah muncul damai, aman, tentunya ketika kita kan beribadah juga akan enak. Ya. Bagaimana kita mau beribadah kalau negaranya seliwar-seliwar bom misalkan, atau negaranya tidak aman misalkan, kita naruh barang aja sudah hilang dan seterusnya. Ini harus kita syukuri bersama. Itu semuanya tidak terlepas dari para ulama, para pendiri bangsa ini yang begitu gencarnya ketika berbicara kaitannya dengan nasionalisme atau cinta terhadap tanah air. Bahkan slogannya hubbul waton minal iman, sampai seperti itu. Terkait nasionalisme itu sendiri kan salah satu yang bisa dikatakan sebagai pondasi atau dasar itu kan Pancasila. Itu kan bisa dikategorikan sebagai kalimatun sawa atau konsensus bersama. Sebagai umat Islam, khususnya yang merupakan bagian dari warga Nahdliyin, sikap kita sebagai warga Nahdliyin dan warga negara itu terhadap Pancasila sebagai konsensus bersama niku kados pundi ya? Jadi Pancasila sebenarnya merupakan, bisa dikatakan, perwujudan dari bisa dikatakan kayak hukum-hukum yang ada di Islam itu sendiri. Kemudian perwujudan dari sari-sari yang ada di Al-Quran sudah muncul di situ juga. Cuman oleh karena sekali lagi bahwa kita ini merupakan negara yang majmu, negara kesepakatan atau negara yang multi segalanya, sehingga para ulama, para pendiri bangsa ini tidak egois, bahwa kita meskipun yang terbesar yang terbesar di dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini merupakan dari para ulama, para pandang-pandang kita adalah orang-orang Islam, tetapi kita tidak pernah menafikan atau tidak pernah meremehkan perjuangan dari orang lain. Nah, inilah hebatnya ulama kita. Jadi tidak merasa diri kita ini lebih paling berjasa. Lah sekarang ini banyaknya begitu. Wis mau aja meneh sampai presiden. Lurah lantok bae. Wis ben kae lurah turu ora medhot. Nek nyong sing nyong kayak gitu kan. Nah, ini seharusnya hal-hal tersebut kalau kita melihat dari apa-apa yang disampaikan oleh beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam konsensinya tentunya itu begitu dahsyatnya ya. Pondasi tentang bagaimana kita berbangsa, bagaimana kita bernegara. Itu kalau bukan beliau yang menyampaikan atau bukan para ulama benar-benar yang tahu tentang Al-Quran dan hadis, maka pemikirannya tidak sampai seperti itu. Jadi sudah, kalau bahasa saya, kalau kita ikut NU ini seorang mungkin kesasar gitu loh. Sahih jelas ya itu. Tidak akan mungkin kita kesasar. Apalagi menyasarkan NU itu. Bisa nih kesasar ya wakai dewek ini. Ya nggak paham terhadap NU, terus elek-elek NU, akhirnya kadang-kadang malah sing aneh lagi Pak Dandani NU. Waduh, wis gaya seakan-akan dirinya lebih baik dari NU. Iya kan, luar biasa kan kaya-kayanya. Aneh malah bahasa itu. Bener-bener NU itu merupakan buatannya para aulia, para wali ya. Yang mana
Ya tentunya ada kekurangan, ada kelebihan. Dalam arti kekurangan tersebut sebenarnya dari oknumnya, bukan dari asli pokoknya itu, bukan. Gini kok mekanisme yang memang sering terjadi dalam organisasi ngaten nggih. Iya, ya begitulah. Era milenial seperti ini, tantangan untuk para pelajar Indonesia menurut panjenengan sampai seberapa besar? Apakah terkait virus radikalismenya atau penyalahgunaan narkotika dan sebagainya? Ini kok ada sepundi. Iya, ketika kita berbicara ke depan, tentunya kita jangan sampai melupakan yang sekarang atau yang kemarin. Artinya begini, ketika kita berbicara ke depan, tentunya harus kita siapkan saat ini. Persiapan untuk ke depan itu tentunya tidak ringan. Ya. Kita harus mempersiapkan sumber daya manusianya, SDM-nya. Baik itu di bidang dohiriyahnya maupun di bidang batiniyahnya. Karena itu duanya harus saling mengisi. Dohir tok tanpa batin itu juga pada akhirnya nanti akan goncang. Batin tok tanpa dohir itu juga akan gila nantinya. Itu begitu. Sehingga ketika kita sudah berbicara bagaimana dalam menyiapkan kader-kader ya, atau dalam menyiapkan masa depan NU secara universal, NU sebagai organisasi yang pilar utama di dalam tegaknya NKRI. Karena saya selalu sampaikan bahwa NU merupakan satu-satunya organisasi yang tidak pernah berseberangan dengan pemerintah. Ini penting. Kemudian NU juga selalu membackup dalam tanda kutip hal-hal yang bisa menjadikan perpecahannya bangsa ini, sehingga menggunakan kaidah fikih ya, malah apa itu ya yadrukullu la yatruku ya malah yadrukullu la yatrukullu. Jadi ketika kita ini tidak bisa mengambil seluruhnya, maka jangan meninggalkan semuanya ya. Kaidah tersebut sangat penting. Oleh karena sekali lagi bahwa kita ini negara majemuk, negara yang sangat-sangat multi. Kalau kita tidak mau negara ini pecah, ya kita harus benar-benar memahami tentang konsep kenegaraan, memahami benar tentang konsep baladin amin. Negara yang aman itu bagaimana, kisi-kisinya ke bawah itu penting. Nah, insya Allah kalau kita masih ikut kepada para ulama, masih mengikuti kepada orang-orang yang benar-benar memahami tentang bernegara, kita akan selamat. Amin. Ya, insya Allah kita akan selamat dan Indonesia akan tetap jaya. Amin. Ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa sebenarnya antara nasionalisme dan religius ataupun Islam tidak bisa dipisahkan, bahkan keduanya itu saling melengkapi. Oh iya, saling melengkapi. Iya. Terakhir, Kiai, mungkin ada pesan atau kesan untuk teman-teman pelajar NU dimanapun berada, khususnya para anggota dan kader IPNI PPNU Kecamatan Kesugihan Cilacap. Oke. Ya, pesan untuk rekan-rekan kita juga, untuk IPNI PPNU.
PAC Kesugihan bahwa kalian merupakan kader penerus kami. Tanpa kalian, kami tidak bisa apa-apa. Kami tidak bisa meneruskan perjuangan ini tanpa adanya kaderisasi yang kuat. Sehingga manfaatkan betul momen-momen kaderisasi itu untuk menghadapi, menyongsong Indonesia ke depan, NU ke depan, yang pada akhirnya nanti kita harus mengisi di semua lini. Jadi kita ini tidak hanya mengisi di bagian keagamaan saja. Keagamaan tentunya sudah harus, tapi juga di sisi-sisi yang lain. Meski sisi kenegaraan, sisi politik, ekonomi, dan semuanya harus kita masuk. Dikuasai oleh rekan-rekan kita semuanya. Yang itu kalau sudah NU yang mengisi, insya Allah akan terbimbing oleh para ulama, insya Allah. Matur nuwun sangat Pak Kiai, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Secara pribadi dan mewakili rekan-rekan kita PAC IPNUI PPNU Kecamatan Kesugihan, kami mohon ziyadah dan arahan doa dari Pak Kiai. Mugi-mugi kami masih bisa terus berkhidmah, masih bisa terus belajar, berjuang, bertakwa di organisasi IPNUI PPNU, sehingga nantinya amanat besar akan kemajuan Indonesia yang akan datang dan NU khususnya bisa kami emban secara baik, bisa kami jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Oke. Jadi itu rekan dan rekanita, para pelajar NU dimanapun kalian berada, yang bisa disimpulkan adalah antara nasionalisme dan Islam bukanlah dua kutub yang saling berseberangan, karena nasionalisme merupakan bagian dan ajaran dari Islam, hubbul watan minal iman, karena pemuda hari ini adalah masa depan Indonesia ke depan, dan jika pemuda-pemudinya baik, maka Indonesia juga akan baik. Kalau pemuda-pemudinya kuat, Indonesia akan sehat. Kalau pemuda-pemudinya beriman, Indonesia akan aman. Tetap jaga cinta kalian kepada NKRI. Salam pelajar, belajar, berjuang, bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.